Perkenalkan, saya Yunita Afninur Ainun, nomor induk mahasiswa 2009 Di sini saya akan menjelaskan tokoh Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus lahir pada tanggal 13 Februari 1766 dan wafat pada tanggal 23 Desember 1834. Thomas Robert Malthus akrab disapa dengan Malthus. Beliau merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh terhadap pertambahan penduduk. Pandangan-pandangan Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya, terutama Rousseau. Esai Malthus juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan Marquis de Condorcet dalam An Essay on a Principle of Population, sebuah esai tentang prinsip mengenai kependudukan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1798. Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi yang akan mengalahkan pasokan makanan yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Dalam teorinya, Malthus mengemukakan penduduk akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertambahan penduduk meningkat secara deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Menurut Malthus kemudian, persediaan sumber daya alam bertambah dalam kondisi yang terus menurun, sedangkan permintaan dari penduduk yang terus bertambah meningkat lebih cepat pada tingkat geometris. Menurutnya lagi, jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu terjadinya penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran, dan yang kedua yaitu adanya peningkatan usia harapan hidup dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan kesehatan, gizi, serta menurunnya angka kecelakaan. Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang sangat tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita sampai batas substansinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi ekonomi klasik menurut Jean Baptiste Say pada tahun 5 Januari 1767 sampai 15 November 1832 adalah ekonom dan pembisnis Prancis. Pemikirannya beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan, perdagangan bebas, dan pembatasan bisnis. Ia dikenal sebagai penggagas hukum Say yang dinamakan sesuai namanya. Saya lahir di Lyon, Prancis, dari sebuah keluarga pedagang tekstil sukses. Ia berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Jenewa dan akhirnya menetap di Paris pada tahun 1785. Saya berangkat ke Inggris untuk belajar dan berdagang dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Paris. Pada tahun 1800 ia menerbitkan Olby yang menjabarkan pendapatnya mengenai teori Adam Smith, sekaligus menyatakan bahwa ia mendukung laissez-faire. Jean Baptiste Say terkenal karena hukum Say atau hukum pasar Say yang menyatakan penawaran agregat menciptakan permintaan agregat, dan juga penawaran menciptakan permintaannya sendiri, dan penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Saya juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan tidak didukung oleh ketersediaan uang, tetapi oleh ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pengertian ilmu ekonomi seorang ahli ekonomi bernama Jean Baptiste Say, ekonomi merupakan ilmu yang menjadi cabang dari beberapa kajian dan aturan yang menentukan kekayaan seseorang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fahreza dengan NIM 1996142017. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi klasik dari sudut pandang tokoh John Stuart Mill. John Stuart Mill yang lahir di London pada tanggal 20 Mei tahun 1806 merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam menelurkan konsep kebebasan yang dituangkannya secara komprehensif di dalam bukunya, yaitu buku On Liberty. Di sana Mill sedang mengajak seluruh masyarakat bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan tidaklah cukup dari akumulasi kebahagiaan orang banyak, melainkan unsur kebahagiaan individu pun melekat di sana. Selain itu akan memunculkan suatu kondisi kepedulian antar sesama dengan dihidupkannya suara hati seseorang. Dalam hal pemikirannya mengenai ekonomi, Mill dipengaruhi oleh Thomas Robert Malthus, di mana pertumbuhan ekonomi selalu diliputi dengan tekanan jumlah penduduk dengan sumber yang tetap. Mill seorang yang mencoba untuk memahami kebahagiaan secara lain, di mana menurutnya kebahagiaan bukanlah semata bersifat fisik, melainkan lebih luas dari itu. Dan Mill pun memperkenalkan sebuah konsep kebahagiaan individu yang sebelumnya para filsuf kurang menyentuh hal tersebut. Menurut Mill, tentunya berbeda terkait kebahagiaan individu dengan kebahagiaan umum. Suara hati menjadi dasar moralitas kaum utilitarian, sehingga akan menimbulkan implikasi di dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungannya dengan orang lain, dan di sanalah eksistensi sebagai makhluk sosial menjadi nyata. Perasaan sosial yang timbul menuntut adanya suatu perhatian terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maka di kemudian hari akan memunculkan konsep kebebasan dan keadilan. Keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain, dan keadilan juga tidak terpisahkan dengan unsur kebebasan manusia. Masyarakat menurut Mill inilah mesti dilindungi kebebasan individunya, dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari kebahagiaan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandani Sriningrum, NIM saya 1796142028. Baiklah, saya akan menjelaskan teori pemikiran ekonomi klasik oleh David Ricardo. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif dari absolut. Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif efisien dalam produksinya, sehingga melalui spesialisasi setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai kerja. Teori ini ia jelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ricardo menganggap bahwa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan minimalisasi ongkos produksi dengan memberikan upah minimum bagi buruh. David Ricardo dan penekanannya terhadap sektor ekonomi menyebabkan pemikiran sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya, seperti Adam Smith dan Karl Marx. David Ricardo menuju premis dasar mereka yang menyatakan bahwa tenaga kerja itu merupakan sumber seluruh kekayaan. Maka atas dasar itulah David merumuskan teori nilai kerja. David mengungkapkan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.